Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Imam Fauzi Anur ingin menjelaskan namanya analisis korelasi ya. Analisis korelasi merupakan analisa untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Karena ukuran tersebut digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur kuatnya hubungan antara variabel atau bisa dibilang kontribusi variabel terhadap variabel yang terikat. Adapun bentuk hubungannya itu bisa dinyatakan secara negatif atau positif. Contoh hubungan korelasi, hubungan antara motivasi belajar dan prestasi siswa. Jika motivasi belajar naik, maka prestasi siswa naik. Berarti contohnya itu positif ya. Kalau misalnya contoh negatif, jika pembelajaran online berdurasi lama, maka siswa semakin rajin mengikuti pelajaran online. Yang padahal pembelajaran online ini jika semakin lama, itu malah siswa ini semakin jenuh. Itu contoh negatifnya kalau jadi semakin rajin ya. Lalu tabel koefisien korelasi. Tabel koefisien korelasi ini memiliki interval nilai dari 0,0 sampai 0,1 sangat rendah, 0,2 sampai 0,3 itu rendah, 0,4 0,5 sampai cukup, 0,6 sampai 0,7 itu tinggi, 0,4 sampai 1 itu sangat tinggi. Analisis korelasi sederhana. Analisis ini digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas, independen, dan variabel terikat. Dan analisis korelasi sederhana hanya berlaku untuk satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Caranya ada dua, yaitu dengan menggunakan peristiwa produk momen jika data merupakan data interval atau rasio. Dan kalau jika data berupa ordinal, maka digunakan yaitu eksperimen rank. Adapun Pearson product moment ini rumusnya merupakan RXY sama dengan N sigma XY min sigma X dalam kurung sigma Y. Lalu dibagi dengan akar dari sigma X yang dipangkatkan 2 dikurang dengan sigma X pangkat 2 lalu dikali dengan N sigma Y pangkat 2 yang dipangkatkan 2 dikurang sigma Y pangkat 2, di mana N itu merupakan jumlah data, sigma N merupakan jumlah skor variabel X, sedangkan sigma Y merupakan jumlah skor variabel Y. Tahap Pearson product moment itu pertama ada penentuan hipotesis, di mana menentukan dua kemungkinan, ada atau tidaknya hubungan variabel. Lalu dilakukan penghitungan data. Penghitungan data ini untuk menghitung jumlah keseluruhan dari sigma X, sigma variabel X, keseluruhan data dari variabel Y juga. Sedangkan pada tahap selanjutnya itu adalah penghitungan korelasi. Korelasi dari data yang sudah disiapkan dari variabel X dan Y. Lalu kemudian ada 6 penentuan kriteria yang dimana ditentukan apakah ada atau tidak adanya hubungan dalam variabel. Contoh kasus analisis korelasi Pearson product moment. Itu ada peneliti ingin mengetahui hubungan giat belajar X masih di sekolah dengan data penelitian sebagai berikut, yaitu hubungan giat belajar dengan variabel X yang dimana variabel tersebut merupakan variabel independen. Karena variabel yang prestasi sekolah itu merupakan variabel dependen yang terikat. Lalu di sini melakukan penghitungan data yang dibutuhkan dari penentuan semua sigma X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2 semua dibutuhkan di sini. Untuk namanya persiapan untuk penghitungan korelasi. Adapun ini penghitungannya ya. Jadi penghitungannya ini berujung dengan nilai 0,127 yang dimana adapun hipotesisnya ini kan jadi R hitung atau R tabel. R hitung jika R hitung itu besar, maka R hitung besar daripada R tabel, maka ada hubungan gitu dalam variabel, ada hubungan korelasinya. Tapi kalau jika sebaliknya R tabel itu lebih besar daripada R hitung, maka tidak ada hubungan. Sedangkan di kasus ini tidak ada namanya hubungan karena R hitung kecil daripada R tabel. Ada cara menghitung R tabel ini kan tabel signifikansi. Jadi ada namanya tabel signifikansi. Ini kan kita butuh namanya dari 0,05 itu 5%. Sedangkan N ini kan merupakan jumlah data. 10 dikurang 2, maksudnya 2 ini adalah jumlah variabel keseluruhan antara variabel independen atau variabel dependen maupun independen. Jadi dua-dua dihitung semuanya kan 2, hanya 2 saja, jadi 10 kurang 28. Jadi 8 ini tabel signifikansi dari 8 dari 5% adalah 0,632. Dan ini hasilnya negatif.
Lalu Spearman rank. Nah, ini merupakan Spearman rank ya. Di sini ada namanya D. Nah, karena D ini kan merupakan selisih setiap rank gitu. Jadi ada kan nanti kita akan melakukan penghitungan selisih ini. Jadi penentuan rank ini kan di antara X dan Y menentukan rankingnya. Lalu tahap Spearman rank ini sama ya. Jadi di sini cuma hanya beda setelah pada penghitungan ini ada namanya penentuan ranking. Kalau ini contohnya ada hubungan hasil ujian bahasa Indonesia ujian bahasa Inggris ya. Ini jadi X, ini Y gitu kan. Lalu nah di sini penentuan rankingnya. Jadi kita kan berdasarkan jumlah data nih kan. Datanya 10 gitu. 10. Jadi kita hitung paling bawah dulu. Nah, bawah ini jadi ranking 1. Satu itu bukan berarti dia nomor pertama ya, tapi kan dia dari kecil gitu sampai 10 ini berbesar dari data X data kecil 10 data kecilnya yang 10 ini merupakan apa ya ini nih yang 90 ya kan dia paling besar ya 30. Nah jika kalau misalnya ada nilai yang keluar 2 ya nih ini harus misalnya ini kan 6,5 6,5 ini kan sebenarnya 6 sama 7 ya urutannya sama tapi cuma hanya gara-gara dua kali keluar gitu jadi 7 tambah 6 dibagi 2 sama dia ranknya juga sama seperti itu. Lalu D, nah D ini merupakan selisih antara rank X dan rank Y gitu kurang gitu kan. Lalu D2 ini dipangkatkan lalu ini ada X nya kurang yang terus dengan R gitu. Lalu dilakukan signifikansi juga pada jadi signifikansi ini besar 0,48 gitu. Nah 0,48 ini berkurang apa lebih besar daripada 0,3 jadi tidak ada namanya hubungan. Nah adapun ini tahap lanjutnya ya kan tadi kan kita membahas namanya analisis yang sederhana jadi cuma hanya ada variabel X dan Y cuma satu dan satu doang tidak ada namanya variabel X yang lebih. Ini analisis korelasi ganda ini digunakan untuk menguji hubungan dua lebih variabel bebas independen dan variabel terikat independen. Nah ini jadi dalam penghitungan ini jadi di dalamnya ini ada namanya korelasi-korelasi yang ditambahkan. Jadi lebih singkatnya, lebih ringkasnya ada korelasi produk momen yang banyak di dalam korelasi ganda kan RX satu korelasi produk momen antara X dengan Y, Y dengan Y lah. Kalau ini contoh datanya ya data. Lalu ini kita melakukan penghitungan tahapnya seperti sampai sama dengan analisis korelasi sederhana hanya saja lebih kompleks ya lebih banyak karena X1 karena variabel independen sangat banyak dua 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 dengan gimana korelasi ini apa jumlah data lalu ini rumusnya jadi eksekusinya itu kita harus mencari korelasi antara yang kecil-kecilnya dulu jadi antara X1 dengan Y seperti apa nilai berapa X2Y dengan seperti apa X1Y seperti apa kita harus nyari ininya ya kalau dengan X1Y besar 0,351 kalau 2Y itu ada 0,75 lalu ini X2 nah ini hasil totalnya jadi di ujung ini ini hasilnya gitu hasilnya lalu dieksekusi ke tahap yang untuk menganalisa korelasi ganda dengan hasil 0,8. Nah, adapun di sini ini yang membedakan antara korelasi sederhana dan korelasi yang ganda ya. Di sini ada tahap namanya menghitung apa dua kali validasi bahwasannya dia menang nggak sih dari penghitungan tabel sedang dapat hitungan korelasinya. Pertama kan dari R tabel sama L hitung sama aja kayak pertamanya kan dia lebih besar daripada R hitung gitu. Jadi bisa ditentukan oh ini lebih ada korelasi. Tapi ada namanya penghitungan hitung dengan rumus R 2 K per min 1 min R 2 per N min K min 1. Nah, R2 ini merupakan rumus R hitung. Ini linear R. Dipakar 2 langsung di